Inequality makes us sick. Pernyataan ini dikutip dari David William, seorang profesor di bidang kesehatan masyarakat dari Harvard Public School yang mengajak kita refleksikan tentang apa yang luput dari upaya pencegahan dan pengobatan HIV selama ini. Melalui berbagai penjumpaan dengan komunitas dan populasi kunci, kami menemui fakta bahwa mereka masih mengalami stigma dan diskriminasi dalam berbagai lingkup kehidupan. Stigma tersebut tak lepas dari kacamata moralitas agama yang dipakai untuk mendiskriminasi dan menghakimi orang dengan HIV dan populasi kunci. Prasangka negatif itu lalu menciptakan kesenjangan dan menjauhkan akses pengobatan bagi kelompok yang paling membutuhkan. Maka, penting bagi kita untuk mengenal lebih dekat akan berbagai bentuk kerentanan dan ketidakadilan dari kisah para penyintas. Di sesi suara dari komunitas, para penyintas akan menyuarakan pengalaman kerentanan dan keberdayaannya yang akan memantik dan melandasi rangkaian diskusi AIDS Week 2023. What we talk about when we talk about HIV/AIDS, intersect and interact. Selamat siang semuanya. Selamat datang dalam sesi diskusi panel Suara dari Komunitas, Pengalaman, Kerentanan, dan Keberdayaan. Seperti yang sudah dikenalkan tadi, namaku Agatha dari Inti Muda Indonesia. Dan dalam diskusi panel hari ini, aku akan memoderatori diskusi bersama teman-teman penyintas dari komunitas, dan kita akan ngobrolin tentang stigma dan diskriminasi dalam konteks hidup sebagai orang dengan HIV maupun populasi kunci. Karena semenjak kemunculannya, stigma dan diskriminasi menjadi persoalan yang menyertai HIV dan juga orang yang hidup dengan HIV. Membicarakan soal stigma memang terkesan usang karena memang masalahnya udah lama banget kan. Namun nyatanya persoalan ini masih terus relevan hingga kini karena beberapa studi juga sudah menunjukkan hubungan antara stigma dan diskriminasi yang dialami oleh orang dengan HIV dan populasi kunci terhadap rendahnya akses mereka ke layanan kesehatan. Beragam program dan kampanye penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV dan kelompok populasi kunci juga sudah gencar dilakukan, baik dari sektor pemerintah, mitra pembangunan, akademisi, terutama dari teman-teman komunitas itu sendiri. Namun, stigma dan diskriminasi belum juga dapat diredam. Dan siang hari ini kita akan mendiskusikan fenomena yang tadi baru aku sebutkan dengan teman-teman yang keren banget yang sudah bersedia menjadi panelis di siang hari ini. Oleh karena itu, aku akan memperkenalkan teman-teman satu persatu. Mungkin kita akan lihat dulu biodata satu persatu sambil aku memperkenalkan. Yang pertama ada Kak Cecep Supriyadi yang saat ini menjabat sebagai program CLM di Jaringan Persaudaraan Korban Nafsa Indonesia. Mas Cecep punya pengalaman sebagai koordinator Drug Policy Reform, Divisi Advokasi Drug Policy Reform, dan juga Korwil Kota Tangerang Selatan, Gerakan Korban Nafsa Banten atau GKNB. Selamat siang Mas Cecep. Selamat siang Agatha. Terima kasih sudah hadir bersama aku dan kita semua siang hari ini. Next. Selanjutnya ada Mbak Hartini yang saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi PPIA di Jaringan Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Mbak Hartini berpengalaman sebagai Project Officer di jaringan yang sama dan juga sebagai kader muda layanan alat suntik steril atau LAS di Puskesmas Sawah Besar. Selamat siang Mbak Hartini. Selamat siang Agatha. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kita semua untuk ngobrol-ngobrol cantik di siang hari ini. Dengan senang hati. Thank you so much. Oke, next. Ada Angela Ines yang saat ini menjabat sebagai Program Officer di Jaringan Transgender Indonesia. Pengalaman
Mami Ines ini sudah sangat banyak sekali, diantaranya adalah sebagai Trans Program Koordinator di jaringan GWL INA, sebagai bergabung di advokasi tim di Jakarta AIDS Focus NGOs Forum, dan juga program manager di Sri Kandi Sejati Foundation. Selamat siang Kakak Ines. Selamat siang Agatha, makasih. Oke, terima kasih juga ya sudah bergabung bersama kita. Next, ada Kakak Olil Sulaiman yang saat ini menjabat sebagai Program Officer di Jaringan Gaya Warna Lentera Indonesia. Kak Olil punya pengalaman sebagai koordinator di Pemuda Tapal Batas, sebagai CBS SBV di Yayasan Grafix Bekasi, dan juga pendamping sebaya untuk orang dengan HIV di Female Plus. Selamat siang Kakak Olil. Selamat siang Agatha. Terima kasih ya sudah hadir bergabung untuk ngobrol-ngobrol cantik siang hari ini. Sama-sama, terima kasih juga sudah mengundang. Ya Allah, sama-sama. Last but not least, ada Kakak Arina yang saat ini menjabat sebagai Program Officer di Jaringan Indonesia Positif. Kak Arina ini berpengalaman sebagai peneliti komunitas dan koordinator pengorganisasian di Organisasi Perubahan Sosial Indonesia. Kak Arina juga pernah menjabat sebagai koordinator pengorganisasian di jaringan yang sama dan juga sebagai ketua komunitas pekerja seks perempuan di Wanita Mandiri. Selamat siang Kakak Arina. Terima kasih ya sudah bergabung dengan kita semua di siang hari ini. Oke, karena aku sudah memperkenalkan semua panelis, jadi mungkin kita bisa langsung ngobrol-ngobrol ya. Oke, pertanyaan pertama, kalau tadi aku sudah sentil sedikit kan tentang stigma dan diskriminasi yang sebenarnya udah jadi topik yang selalu diomongin setiap tahun selama bertahun-tahun, tapi masih aja jadi topik yang relevan karena masih mempengaruhi hidup banyak orang dengan HIV dan populasi kunci, khususnya di Indonesia. Nah, menurut teman-teman, apa yang masih kurang atau menjadi kelemahan dalam upaya penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV? Mungkin kita mulai dari tengah dulu, dari Kakak Ines. Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Bicara stigma diskriminasi terhadap ODIF, kalau menurut saya sebenarnya apa yang harus kita lakukan gitu ya. Yang terpenting adalah kita menghapus stigma terhadap HIV-nya itu sendiri yang terpenting. Jadi kayak normalisasi HIV karena penerimaannya berbeda pada saat seseorang anak datang dengan HIV bilang sama ibunya itu udah langsung beda dibandingkan dengan "Mah, aku punya cancer." Oh oke, besok kita ke dokter. Tapi pada saat anak datang dengan "Mah, aku punya HIV." Apa yang kamu lakukan? Udah langsung itu. Nah, itu menurutku jadi si stigma terhadap HIV-nya itu sendiri yang harus dihapus ya. Jadi menurutku normalisasi HIV itu penting. Jadi anggaplah itu sebagai penyakit biasa seperti umumnya penyakit-penyakit yang lain. Jadi nggak ada stigma yang nempel. Jadi si orang yang terpapar HIV sendiri juga ya bisa lebih aware gitu kan, bisa nggak ngerasa bersalah, nggak bisa ya self esteemnya lebih tinggi. Itu sih kalau menurut aku. Thank you so much Kakak Ines. Memang benar banget ya kalau kita bisa menormalisasi HIV seperti kondisi-kondisi lainnya, mungkin teman-teman juga kemudian bisa lebih cepat untuk tahu apa yang harus dilakukan. Oke, sekarang coba kita dengar dari Kakak Olil. Menurut Kakak Olil, apa yang masih kurang atau yang masih menjadi kelemahan dalam upaya penghapusan stigma dan diskriminasi? Oke, kalau tadi analogi yang disebutkan mamiku, kayak kita kayak di warung ya mami manggilnya ya. Oke, tadi kalau Mami Ines bilang tadi kita sebaiknya menormalisasi HIV gitu ya. Ketika kita atau ada seseorang yang mengaku gue terkena HIV gitu, ya sebaiknya yang lainnya tuh menganggap hal yang biasa, hal yang wajar kayak kita terkena flu misalnya kayak gitu. Tapi kan kenyataannya belum ya Kak Agatha, jadi masih banyak
banget persoalan yang terjadi karena apa tadi stigma terkait dengan HIV. Kalau menurutku yang kurang adalah penyebar luasan informasi terkait dengan HIV-nya itu sendiri ke masyarakat. Mungkin pada saat ini kita selalu berfokus penyebaran informasi HIV-nya kepada populasi kunci. Ya, yang seperti teman-teman ketahui bahwa populasi kunci yang di Indonesia 1, 2, 3 lalalali ya gitu. Cuman mungkin kita sedikit ya sudah sih itu dilakukan di masyarakat luas, tapi mungkin intensitasnya belum maksimal, belum terlalu masif gitu ya, belum terlalu banyak. Tapi waktu tahun-tahun dulu aku juga waktu kecil gitu ya, Mami, kalau Mami mungkin masih ingat juga, kita pernah ya ngelihat apa namanya iklan di televisi gitu ya terkait dengan iklan informasi HIV. Tapi kan sekarang udah nggak ada lagi ya iklan-iklan seperti itu gitu, Agatha. Kalau menurutku mungkin lebih masif lagi penyebar luasan informasi ke masyarakat luas, mau dalam mau via media sosial kah, mau media televisi, mau media cetak, mau media apapun, terserah, yang penting informasinya disebar luaskan lebih masif lagi. Begitu, Neng cantik. Oke, thank you so much, AA. PRSM. Oke, kalau tadi Mami Ines nyenggol soal normalisasi yang mungkin bisa dilakukan dari apa yang tadi Kak Olil sudah sampaikan ya teman-teman ya, dimasifkan lagi penyebaran informasi yang memang perlu disebarkan untuk destigmatisasi dan mengurangi diskriminasi ke orang dengan HIV dan populasi kunci. Kalau menurut Mas Cecep gimana? Oke, terima kasih. Saya setuju dengan Kak Olil tadi terkait kita terlalu terfokus ke populasi kunci yang tanpa sadar justru fokus kita ke populasi kunci semakin mempertebal stigmatisasi itu sendiri, karena masyarakat akan semakin meyakini bahwa HIV hanya akan terkena kepada orang-orang dengan latar belakang yang dianggap bermasalah bagi masyarakat umum. Terus itu ditambah lagi masyarakat kita yang cenderung memang religius, sehingga HIV ini memang dari dulu dikaitkan dengan hal-hal yang seperti ajablab atau kutukan dan lain sebagainya. Yang harus kita lakukan ialah kita memang harus berani berbicara kepada masyarakat. Kita harus berani untuk menceritakan apa adanya, apa itu HIV, dan kita harus berani menunjukkan bahwa kita tidak bermasalah dengan HIV. Itu kalau menurut saya. Oke, thank you so much. Tadi Mas Cecep sudah nyenggol tentang kita harus berani mendobrak apa narasi-narasi yang sebenarnya belum tepat atau bahkan menyerang teman-teman kelompok rentan, dalam hal ini orang dengan HIV dan populasi kunci di masyarakat luas gitu ya, biar kemudian tembok-tembok yang terbangun karena selama ini responnya sangat tersegmentasi, cuman terpusat atau masih banyaknya di populasi kunci dan orang dengan HIV bisa lebih merata lagi ya. Kalau menurut Karina gimana? Kalau mungkin pendapatku ini ada berkaitan dengan teman-teman yang lain. Sebenarnya pemerintah itu udah ada usaha gitu ya dalam penanggulangan HIV ini. Terbukti itu di pokoknya yang peraturan tenaga kerja yang mengatur penanggulangan HIV di tempat kerja gitu. Bahwasanya untuk masuk ke suatu perusahaan atau tempat kerja itu nggak dibutuhkan tes HIV. Atau kalaupun ada tes HIV itu harus secara sukarela atau VCT gitu. Tapi pada kenyataannya implementasi dari si regulasi ini gitu yang masih belum terlaksana gitu di tempat kerja. Masih ada tes HIV yang tidak diketahui oleh pekerja itu sendiri gitu. Lalu setelah hasilnya positif
dengan alasan yang tidak jelas, atau dengan alasan bahwasannya HIV itu penyakit yang berat sehingga dia tidak bisa melakukan pekerjaan lagi atau tidak bisa produktif lagi, akhirnya dia dipecat gitu. Nah, jadi menurutku pengawasan terhadap regulasi ini ya yang perlu ditingkatkan lagi gitu, supaya teman-teman kita yang hidup dengan HIV itu bisa tetap bekerja, karena kan sebenarnya orang dengan HIV ataupun orang yang nggak ada virus dalam tubuhnya kan bisa sama produktifnya gitu. Nah itu juga yang perlu seperti saran teman-teman tadi, disosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan atau pemberi tempat kerja lah kita bilang gitu, yang perlu ditekankan bahwasanya orang dengan HIV bisa sama produktifnya dengan orang yang tidak ada virus dalam tubuhnya. Thank you so much Kak Arina. Emang bener banget sih, ada memang kebijakan yang justru sudah bisa membantu usaha-usaha destigmatisasi tadi. Tapi memang perlu pengawasan yang lebih baik lagi untuk memastikan bahwa dalam praktiknya benar-benar kebijakan tersebut melindungi teman-teman orang dengan HIV dengan segala kerentanannya gitu ya. Next, gimana menurutmu Mbak Hartini? Apa yang masih kurang atau yang masih menjadi kelemahan? Ini karena terakhir ya, jadi disebutin oleh teman-teman semua. Tapi menarik. Yang pertama tadi terkait populasi kunci itu menjadi kotak-kotak dan stigma baru ya. Jadi di saat ada orang yang terinfeksi HIV bukan dari kalangan populasi kunci, itu akan dianggap sebuah aib atau orang yang yang melakukan bersiko gitu. Jadi sebenarnya kata populasi kunci menjadi kotak-kotak itu yang pertama. Yang kedua, sepertinya selama ini fokusnya hanya pada pengobatan ya, pada kuratif, tidak pada pencegahan. Tadi termasuk informasi ya. Informasi itu memang harus terus-menerus diberikan secara masif karena kita kan orangnya berganti, kelahiran banyak gitu. Jadi itu tidak akan pernah berhenti. Kalau informasinya diberikan terus-menerus, yang tidak mungkin hanya ngomongin HIV di bulan Desember ya, Agatha. Jadi paling tidak semua informasi HIV itu layaknya seperti kita mencari informasi kesehatan lainnya. Dan kalau bicara tentang HIV tidak lagi kayak orang misalnya ngomong saya hipertensi, saya diabetes gitu ya. Tapi kalau sekarang kan masih kayak saya HIV, langsung kayak gerakan tubuhnya berbeda gitu. Jadi kelemahan-kelemahannya informasi yang diberikan yang notabene adalah informasi yang baik itu menjadi pencegahan, itu belum terjadi cukup masif, belum dilakukan di semua lini. Dan yang paling utama adalah jika bicara HIV fokusnya hanya di kesehatan, kementerian yang lain belum bicara tentang itu gitu. Kalaupun ada programnya tapi dilakukannya sendiri-sendiri gitu. Jadi padahal secara ini ya, sebagai orang yang hidup dengan HIV, orang yang hidup dengan HIV sudah clear loh ngambil obat tuh di mana, saya sakit harus kemana gitu. Tapi di saat saya membutuhkan penguatan ekonomi, saya harus bekerja. Tadi diceritakan oleh Kakak Arina ya, bahwa ada tes yang berkala, ada MCU yang memasukkan tentang tes HIV yang menjadi ketakutan, akhirnya dia mundur aja deh daripada gua ketahuan gitu ya status HIV-nya. Jadi banyak hal kelemahan-kelemahannya, walaupun saya melihatnya sudah cukup baik. Dari awal saya 2008 terinfeksi sampai sekarang teman-teman sudah lebih ini ya, termasuk saya juga bisa akses mudah untuk kesehatan. Tapi di bidang-bidang lain, salah satunya adalah tempat saya bekerja gitu ya, untuk saya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga saya, itu masih sangat minim. Terus di kehidupan di masyarakat, karena lagi-lagi bahwa saya kan bukan populasi kunci, jadi saya nggak mungkin kena HIV gitu, karena fokusnya itu. Tapi kalau misalnya itu bergerak bersama, memberikan informasinya sampai ke yang paling kecil saja, misalnya di posyandu, di pertemuan-pertemuan ibu-ibu PKK gitu kan, itu lebih menarik ya ngomongin HIV gitu. Jadi tidak tabu lagi. Kalau sekarang kayaknya masih berlanjut sampai tahun 2023 ngomongin HIV hanya di bulan Desember. Itu Agatha, terima kasih. Thank you so much Mbak Hartini. Tadi Mbak Hartini meng-highlight bahwa selama ini respon yang dilakukan gitu ya oleh program HIV nasional masih sangat berfokus dalam perbaikan kesehatan, tapi belum melihat interseksionalitas
yang ada di dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh orang dengan HIV, terus kemudian akhirnya jadi bukan membuat masalah baru ya, tapi kemudian meninggalkan masalah-masalah yang dinilai bukan atau belum atau bahkan tidak berkaitan dengan kesehatan sama sekali. Nah itu tadi kalau kita ngomongin masalah stigma terhadap orang dengan HIV. Kalau stigma terhadap populasi kunci, menurut teman-teman apa yang masih kurang dalam program-program atau respon usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi? Mungkin kita bisa mulai dari Kakak Olil dulu. Oke, jadi kalau ya sebenarnya kita juga sadari bahwa pengkategorian populasi kunci itu selain daripada mungkin memudahkan program HIV di Indonesia, tapi juga menimbulkan masalah baru yaitu menimbulkan stigma juga di kalangan teman-teman yang bukan terlalu mungkin mispersepsi banyak orang terhadap populasi kunci HIV di Indonesia gitu ya, atau di masyarakat, bahwa mereka fokusnya kepada let's say pelabelannya, kepada gendernya, kepada orientasi seksualnya, kepada pekerjaannya, bukan berfokus kepada sebenarnya yang beresiko adalah perilakunya, bukan gendernya, bukan pekerjaannya, bukan orientasi seksualnya, tapi yang orang umum tahu bahwa kalau LSL beresiko HIV, kalau transgender beresiko HIV. Mereka miss bahwa sebenarnya yang beresiko adalah perilakunya, bukan gendernya, bukan orientasi seksualnya, bukan perempuannya, bukan laki-lakinya. Tapi ya itu yang terjadi di masyarakat. Ya lagi-lagi mungkin pemahaman terkait dengan bedanya perilaku sama bedanya orientasi seksual, bedanya gender, beda dan lainnya itu masih minim, sehingga masyarakat mencampur adukan kalaupun kita bisa lihat bukan perilaku tapi tetap aja dikaitkan dengan tertularnya HIV gitu. Jadi lagi-lagi mungkin kalau berbicara tentang penyebar luasan SOGSC, mungkin Ibu Ines yang paling pas untuk menjawab pertanyaan memanjangkan gitu ya penjelasan tersebut, karena Ibu Ines kan sudah dikenal sebagai Ibu Ines Angela SOGSC Indonesia gitu ya. Gitu sih Kak Agatha kalau dari aku. Oke, thank you sudah memudahkan pekerjaanku loh. Berarti kita langsung aja denger ya dari Mami Ines. Menurut Mami Ines apa yang masih kurang kalau ngomongin masalah upaya penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap populasi kunci? Kalau baik, terima kasih. Kalau terhadap populasi kunci sebenarnya tadi udah disampaikan, dan nanti kalau gue jawab berarti kesannya ini gue semua gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau lo semua juga sih. Tapi ini kayaknya lebih ke fokus ke yang teman-teman trans gitu ya kan. Kalau bicara SOGSC tadi yang disampaikan kan ada populasi kunci yang LSL ya, yang which is ada teman-teman gay di situ di dalamnya, ada transpuan juga di dalam situ. Nah sebenarnya kan kalau kebayangkan populasi kunci aja udah dapat stigma, ditambah lagi trans ya, kita lihat penerimaan di masyarakat gimana sih terhadap teman-teman trans dan teman-teman LSL. Jadi kalau menurut aku sih apa yang masih kurang nggak mau muluk-muluk ya. Kalau bahasanya agak berat ya, kalau aku bilang legal gender recognition gitu ya, agak berat. Tapi yang pasti sebenarnya penerimaan dan pengakuan terhadap identitas gender itu menurutku sangat penting ya. Jadi dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia gitu, bagaimana seseorang kemudian dipenuhi hak asasinya kalau sebagai entitas kemanusiaannya aja dia tidak diakui, itu menurutku ya. Jadi agak berat tuntutannya ya. Nah sebenarnya relate sama ini juga buat teman-teman transpuan kan, kesehatan tuh ternyata nggak cuman relate sama HIV aja, ada kesehatan lain yang juga kemudian
memberikan kontribusi gitu ya, kayak mental health gitu. Nah, kemarin kita bikin di CLM studi itu kan juga muncul nih ternyata teman-teman transpuan yang bisa mencapai level tertentu dalam konteks transisi itu juga self awarenya lebih tinggi gitu, lebih terbangun dalam hal ini dia lebih peduli dengan kesehatannya, termasuk HIV di dalamnya gitu. Jadi aku sih nggak promosi juga ya, maksudnya gender care juga itu agak-agak perlu diperhatikan gitu sebenarnya. Jadi karena terbukti ya kemarin muncul teman-teman yang sudah bisa sedikit saja mengecap rasanya transisi ya, baik itu hormon atau dan sebagainya, terbukti mental health-nya juga meningkat gitu, kesehatan mentalnya meningkat, dia jadi lebih aware itu ya. Jadi aku cuman spesifik yang relate sama teman-teman trans. Mungkin untuk teman-teman yang lain bisa memberikan tambahan. Oke, Terima thank you kasih. so much. Thank you so much, Mami Ines. Jadi tadi Mami Ines meng-highlight bahwa kalau spesifik untuk masalah yang dihadapi sama teman-teman trans, karena teman-teman trans juga masuk ke dalam kelompok populasi kunci gitu ya, kalau ngomongin stigma dan diskriminasi, itu adalah belum adanya pengakuan dan penerimaan secara sistematis dari negara sampai ke masyarakat terhadap kelompok trans. Jadi gimana kini kita mau ngomongin pengurangan stigma dan diskriminasi kalau kelompoknya aja belum diakui secara legal sama negara gitu kan. Oke, sekarang kalau menurut Kakak Tini, apa sih yang masih kurang kalau ngomongin upaya penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap kelompok populasi kunci? Kalau dibilang masih kurang, pemahaman umum secara masyarakat awam aja minim sekali ya Kakak Agatha terkait gender gitu. Penerimaan terhadap hal yang berbeda juga cukup tinggi kalau di Indonesia gitu ya. Di saat yang sama gitu ya, di lingkungannya hetero semua, ya sudah, mereka akan menerima bahwa ini adalah kehidupan yang mereka bilang normal gitu ya. Jadi di saat ada orang lain, atau tadi yang sebut Mami Ines adalah dia transpuan gitu, itu akan menjadi permasalahan. Dan yang paling pasti adalah orang kita itu ya, orang Indonesia gampang banget menghakimi, sangat-sangat menghakimi bahwa dirinya merasa jauh lebih baik dari orang yang dihakimi gitu. Kesadaran akan menerima tadi ya, perbedaan, lalu mudah menghakimi, dan yang lebih fatal lagi pastinya akan dibawa ke ranah agama ya. Entah agama apapun akan bilang bahwa itu tidak baik, itu tidak benar. Kalau kita bicara tentang agama, urusannya sebenarnya kan hanya dengan Tuhan ya. Apapun itu gitu, tidak ada manusia yang berhak untuk mencap manusia lain sebagai pendosa gitu. Jadi menarik sih kalau ngomongin itu, ngomongin tentang teman-teman populasi kunci terutama transpuan dengan kami gitu ya, dengan perempuan. Tapi itu juga dibutuhkan perspektif di luar komunitas LGBT itu menjadi baik sebenarnya, untuk bahwa sebenarnya ada teman-teman LGBT yang juga hidupnya sama, punya hak yang sama dengan saya gitu ya, yang heteroseksual gitu. Nah, itu juga harus terus sama seperti HIV tadi, tidak hanya diomonginnya di sekelompok kita saja, tapi masyarakat juga harus paham bahwa identitas gender itu maksudnya beragam ya, banyak ya, dan seks itu cair gitu. Lalu kayaknya agak panjang sih sebenarnya, karena itu tadi kita tidak pernah dibekali atau diberikan informasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi dari kecil. Nggak ada, pendidikan itu tidak ada gitu. Menghormati satu sama lain, kalau dulu ada PMP ya, pendidikan moral Pancasila, sekarang budi pekerti itu lebih pada jauh gitu, bicara tentang keberagaman, bicara tentang bahwa ada loh sekelompok orang yang memang dia bukan laki-laki atau perempuan, dia transgender gitu, itu tidak ada. Kalau dulu zaman saya kecil ya, mungkin saya paling tua kah? Oke. Jadi zaman saya kecil itu, saya cukup diberikan informasi sama orang tua saya untuk menghormati siapapun itu, tidak melihat dia laki-laki, perempuan, transpuan, siapapun itu, agamanya apapun gitu. Jadi di keluarga saya benar-benar menunjukkan bahwa keberagaman itu ada di Indonesia gitu. Dan kita kan Indonesia ya, dengan 38 provinsi yang pastinya berbeda-beda, dan itu harus dilakukan. Mungkin tugas bersamanya adalah yaitu menerima hal yang berbeda
Sesimpel itu sih sebenarnya, Agatha. Terima Oke, kasih. thank you, Mbak Tini. Jadi tadi Mbak Tini menekankan poin bahwa kalau secara umum masyarakat Indonesia masih punya masalah dalam menerima perbedaan. Tapi tadi juga Mbak Tini meng-highlight bahwa penting sekali untuk melihat permasalahan ini menjadi permasalahan yang sistematis, bahwa penolakan terhadap keberagaman ini itu banyak sekali alasannya, banyak sekali hal-hal yang dijadikan latar belakang alasan untuk menjustifikasi perilaku yang intoleran gitu kan. Dan satu lagi tadi yang bisa kita sama-sama soroti dari apa yang Mbak Tini bilang itu adalah bagaimana keluarga itu punya peran yang sangat penting gitu ya. Jadi intervensi yang dilakukan itu juga mungkin bisa dilakukan dari level keluarga. Tadi yang Mbak Tini juga bilang, gimana kalau misalnya kita ngomongin isu HIV ketika kita di posyandu, di ibu-ibu PKK, yang notabene kebanyakan kalau nggak semua itu adalah bagian dari keluarga kecilnya masing-masing, yang bisa kemudian menyebarluaskan informasinya ke suami atau istrinya atau pasangannya, ke anaknya dan ke keluarga-keluarga lainnya. Oke, aku boleh nambah dikit gak? Boleh dikit ya. Oke, jadi Cus. sama halnya pemikiran yang salah bahwa ada beberapa masyarakat awam yang bilang jangan dekat-dekat sama teman-teman LGBT gitu, nanti menular. Nah itu kan sangat mengakar ya di masyarakat, dan itu mengerikan menurut saya hal yang seperti itu gitu. Saya sering bilang sama masyarakat umum bahwa saya punya banyak teman-teman LGBT dan saya tetap heteroseksual hingga saat ini gitu. Jadi tidak ada yang menular, karena itu juga perlu penekanan khusus. Agatha, thank you. Bener-bener thank you banget. Narasi menular itu tuh sebenarnya dibuat untuk bikin kelompok LGBT itu seolah-olah adalah ancaman, yang kemudian bikin narasi-narasi kelompok LGBT itu makin dekat sebenarnya sama HIV. Karena di masyarakat percaya LGBT-nya menular, HIV-nya menular, HIV-nya dibawa sama LGBT. Gitu kan? Jadi kemudian narasi-narasi itu intertwine, bergabung menjadi lebih bikin stigma dan diskriminasi lebih parah dong. Bener kan? Coba aku sekarang mau dengar dari Kak Arina. Menurutmu apa yang masih kurang dalam konteks upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap populasi kunci? Kekurangan yang paling kecil tuh kita bisa dilihat pada saat di layanan kesehatan ya. Jadi kadang-kadang petugas kesehatan itu masih menyampaikan konseling yang bukan norma kesehatan gitu loh, di luar norma kesehatan. Misalnya pekerja seks dibilang, udahlah kamu udah HIV, udah berhenti aja kerja gitu, jangan jual jasa seks lagi gitu. Emang dia bisa ngasih makan gitu? Atau mungkin teman-teman LSL yang dinasehati, yang datang ke layanan kesehatan ditanya, kamu sholatnya 5 waktu enggak? Itu kan aneh banget gitu ya. Padahal kan di situ sebenarnya petugas kesehatan itu hanya konseling kesehatan gitu. Nah mungkin percaya nggak percaya, tapi itu masih ada gitu. Karena beberapa waktu lalu kebetulan baru melaksanakan studi stigma index dan masih ditemukan hal-hal seperti itu. Itu kayaknya program HIV udah berapa tahun gitu, berapa puluh tahun gitu, tapi masih ada petugas kesehatan yang membawakan norma lain pada saat konseling kesehatan. Itu masih hal kecil di layanan kesehatan gitu loh. Nggak kebayang kalau di tempat-tempat lain lagi gitu. Ya itu dari aku. Oke, thank you so much. Nah tadi mungkin aku ingin meng-highlight ya. Jadi salah satu, kalau tadi yang kata Kak Arina gitu ya, salah satu yang bisa kita lihat itu adanya judgement berlebih ke pihak-pihak yang sebenarnya lagi bertahan hidup, melakukan sesuatu hanya untuk bertahan hidup aja gitu kan. Kayak misalnya tadi kata Kak Arina, oh kamu tuh udah HIV, udahlah stop lah menjual jasa seks gitu loh. Seolah-olah ada pilihan yang lebih baik yang saat itu juga bisa dilakukan untuk mengganti menjual jasa seks sebagai upaya untuk bertahan hidup. Emang masyarakat Indonesia ini
agak-agak alergi sama orang yang lagi bertahan hidup kayaknya ya. Jadi kayak jadi seolah-olah tuh ada kayak pakem-pakem kayak lo kalau mau bertahan hidup kayak gini nih. Separah apapun situasi lo tidak boleh kayak gitu. Gitu kan. Pokoknya intinya kita nggak mau tahu. Kita nggak akan ngasih lo makan. Kita nggak akan ngasih lo tempat tinggal. Kita nggak akan ngasih lo apapun. Tapi lo nggak boleh melakukan itu ya. Karena apa? Karena kata gue nggak boleh. Karena menurut gue itu nggak baik. Jadi lo nggak boleh ngelakuin. Tapi gue nggak akan ngasih lo apapun. Gitu kan? Itu yang bikin semuanya makin sulit gitu ya, makin sulit. Oke, terakhir di topik ini ke Mas Cecep. Menurut Mas Cecep apa yang masih kurang kalau kita ngomongin masalah upaya penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap populasi kunci? Kalau yang masih kurang, kalau terkait dengan permasalahan nafsa, karena latar belakang saya kan dari nafsa kan, ialah pengakuan negara terhadap harm reduction itu sendiri. Sampai saat ini harm reduction tidak pernah diakui oleh negara. Undang-undang atau kebijakan paling tertinggi hanya mentok sampai dengan peraturan menteri. Tidak ada yang selevel undang-undang. Ada yang satu pasal di undang-undang narkotika itu pun akan dihapus. Jadi maksud saya akan lebih efektif upaya selain penanggulangan SIP juga permasalahan narkotika jika masalah supply and demand itu disatukan dengan harm reduction. Karena hulu dan hilir juga ditangani dan orang-orang yang sudah terlanjur menggunakan dikurangi dampak buruknya. Dan saya dengar pun di Cemsek juga kan ada konsep pengurangan dampak buruknya. Tapi saya belum tahu kayak gimana konsep pengurangan dampak buruknya, karena katanya sih beberapa hari lagi akan ada laporan dari Cemsek, dan semoga antara Cemsek dan penanggulangan dampak buruk dari nafsa bisa dikolaborasikan untuk mengatasi atau bisa mengurangi penularan HIV dan juga bisa mengurangi stigma dan diskriminasi. Oke. Terima kasih. Thank you so much Mas Cecep. Jadi tadi Mas Cecep bilang bahwa kalau untuk konteks spesifik kelompok pengguna nafsa justru sebuah metode gitu ya yang sudah terbukti by evidence itu efektif untuk menjawab permasalahan yang memang udah ada, itu justru belum diakui sama negara. Jadi itu ya. Jadi ya makin susah dong usaha untuk Bahkan pelan-pelan makin dihapus. that. Ya, itu. Oke, kalau gitu sekarang tadi kita udah ngomongin masalah situasinya kayak gimana. Nah, menurut teman-teman apa yang bisa dilakukan pemerintah? Coba dari Kak Ines. Apa yang bisa dilakukan pemerintah? Dalam konteks ya tadi sebenarnya pengakuan atas hak asasi itu ya dalam konteks hak asasi manusia ya pengakuan, perlindungan, penghormatan itu yang terpenting sebenarnya. Kalau itu sudah bisa dipenuhi sebagai oleh negara dalam hal ini sebagai pelaksana pelaksana kehidupan masyarakat Indonesia kayaknya itu udah bisa sedikit lebih baik lah menurutku. Tapi kan itu juga proses panjang yang memang harus dilalui. Tapi memang kita tetap harus meng-highlight bahwa negara itu punya sumber daya dan kekuasaan paling tinggi dan paling banyak untuk menjawab permasalahan ini. Gitu ya. Oke, kalau menurut Mas Cecep apa yang harus dilakukan pemerintah? Betul kata Ines tadi, negara harus mengakui dan juga bertanggung jawab. Seperti COVID kemarin, negara mengeluarkan anggaran begitu besar untuk mengatasi masalah COVID. Kenapa untuk HIV kok tidak? Padahal kan yang terkena itu warga negara sendiri. Akan lebih berguna jika orang-orang yang terinfeksi HIV itu bisa kembali produktif daripada dibiarkan sakit apalagi meninggal. Itu akan lebih berguna jika mereka kembali produktif, bisa berguna untuk keluarga, bisa berguna untuk masyarakat. Selain itu bisa memberikan
mampu membayar pajak yang pada akhirnya akan menguntungkan negara juga. Itu yang lebih baik yang harus dilakukan pemerintah. Jadi pemerintah harus mengakui dan juga harus bertanggung jawab untuk permasalahan anggaran, jangan hanya tergantung kepada bantuan luar negeri. Udah saatnya pemerintah harus mengatasi ini sendiri. Oke. Thank you Mas Cecep. Tadi benar banget yang Mas Cecep bilang bahwa semua upaya yang dilakukan negara untuk memperbaiki kualitas hidup warga negaranya sendiri itu akan berdampak baik sama negaranya langsung. Pasti. Kalau negara negara mengeluarkan efforts yang paling maksimal yang bisa dilakukan untuk menghapus stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV dan populasi kunci, maka yang dapat untungnya juga negara kok. Semua orang bebas dari stigma, semua orang bisa produktif, semua orang bisa bayar pajak, tadi kata Mas Cecep gitu ya. Dan akhirnya semua orang bisa punya kesempatan yang sama yang bikin negara juga kemudian makin lebih bagus lagi, lebih optimal dan lebih gemilang lagi dong track recordnya gitu ya. Nah itu tadi kita kalau ngomongin masalah apa yang bisa dilakukan pemerintah. Sekarang kalau menurut teman-teman apa yang bisa dilakukan sama sektor swasta? Menurut Mbak Tini, apa yang bisa dilakukan sama sektor swasta? Sektor swasta. Sebenarnya aku mau nanggepin yang pemerintah sih ya. Yang swasta aja deh ya. Udah pindah topik. Enggak, sedikit aja tentang pemerintah. Jadi sekali lagi mungkin ini juga ajakan kepada pemerintah, bahasa kalau di HIV tuh pemerintah dikonotasikannya Kementerian Kesehatan soalnya. Jadi harapannya sudah fokus ya Kementerian Kesehatan, perawatan dan pengobatan gitu. Untuk dukungan ini kan bisa dilakukan oleh siapapun gitu, oleh pemerintah dimanapun ya, sampai ke tingkat RT sekalipun dukungannya ada di sana gitu. Nah kalau dari sektor swasta sendiri yang menyediakan lapangan kerja buat teman-teman populasi kunci, HIV, inklusivitasnya dijalankan gitu, bahwa teman-teman yang baik dia populasi kunci, dia positif HIV, lalu keberagaman gender, terus disabilitas gitu, juga teman-teman yang memang kelompok rentan lainnya yang memang juga membutuhkan itu gitu. Sektor swasta bisa sangat menyediakan itu loh, membuka peluang pekerjaan buat orang dengan HIV itu adalah yang bisa dilakukan oleh sektor swasta sih sebenarnya. Atau mungkin ikut berpartisipasinya tidak hanya pada Desember lagi-lagi, tapi lebih masif dari ada peringatan apa atau membuka lowongan kerja seluas-luasnya tanpa ada indikasi embel-embel MCU atau apapun yang melibatkan tentang HIV. Itu sih kalau dari aku. Oke, thank you. Thank you so much Mbak Tini. Tadi Mbak Tini meng-highlight bahwa salah satu yang bisa dilakukan oleh sektor swasta itu adalah membuka lapangan pekerjaan gitu ya, membuka lowongan kerja se-inklusif mungkin. Kamera gue mana? Ini ya. Yang punya lapangan kerja dengerin. Kalau kalian udah bisa membebaskan diri dari stigma dan diskriminasi, maka kalian akan menemukan banyak banget orang dengan HIV dan populasi kunci yang punya potensi untuk bisa bantuin usaha kalian, bisnis kalian jauh lebih maju. Populasi kunci tuh banyak yang pintar, orang dengan HIV tuh banyak yang pintar, tapi karena stigma dan diskriminasi itu, lah kita ini apose kan? Kalau bukan kelompok yang terstigma dan diskriminasi tapi masih pintar, bener nggak? Jadi kalau kalian kok kayaknya gue kayak marah-marah gitu ya kesannya ya. Sorry, maaf ya, maafkan. Kalau teman-teman semua, hadirin yang terhormat, bisa menyadari bahwa potensi yang dimiliki sama teman-teman orang dengan HIV dan populasi kunci itu jauh dari narasi-narasi yang busuk yang beredar di masyarakat tentang kami, maka teman-teman akan menemukan banyak sekali hal yang bisa dilakukan bersama kami untuk bisa memajukan bisnis atau apapun lah yang teman-teman punya. Anyway, nah menurut Olil, tepuk tangan dong. Keren. Menurut Olil, gimana yang bisa dilakukan sektor swasta? Tadi sebenarnya aku juga gatel mau mengomentari untuk pemerintah ya Mbak Tini ya. Kayaknya kalau udah ngomongin pemerintah gatel harus digarap kayaknya. Enggak. Ya tapi kan yang harus bertanggung jawab tuh mereka kan. Betul. Gitu. Tapi kalau swasta apa? Kalau swasta tadi aku setuju bahwa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya tanpa ada embel-embel MCO yang memasukkan
tes HIV dan lain sebagainya, terus kemudian ketika kedapatan terus dirumahkan, terus tiba-tiba di cut off gitu kan ya. Emperan. Jadi curhat teman sendiri Allah, ya. Allah, Allah. Jangan begitu. Iya. Selain itu juga mungkin sektor swasta juga harus ikut lagi-lagi ya, harus ikut menyebarluaskan juga informasi. Setidaknya di kalangan pekerjaan atau di lapangan pekerjaan yang mereka punya gitu ya. Ya sesimpel kan bisa sebenarnya melibatkan let's say puskesmas kecamatan A misalnya ya, didatangkan ke tempat perusahaannya, terus sosialisasi tentang HIV dan AIDS dan lain sebagainya. Mereka nggak usah transport juga nggak ada masalah sepertinya. Atau juga kan Agatha juga bisa ya diundang gitu ya. Bisa banget. Bisa gitu ya. Asal untuk jadwal sosialisasi. masuk ya. Asal jadwal masuk gitu. Gitu sebenarnya sesimpel itu sih yang bisa dilakukan sektor swasta terkait dengan mereduksi stigma dan diskriminasi ataupun ya berkolaborasi gitu ya terkait dengan penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia ini. Yes. Apalagi ya banyak sih sebenarnya. Iya. Oke, itu tadi yang Olil bilang tentang sektor swasta juga bisa loh punya nyambung kan yang tadi kan yang sama apa yang Mbak Tini bilang, ngomongin HIV nggak cuman pas World AIDS Day doang 1 Desember, tapi sepanjang tahun gitu kan. Dan banyak sekali pihak-pihak yang bisa dilibatkan untuk membantu perusahaan bisa kasih sosialisasi itu gitu kan. Kalau misalnya teman-teman tertarik, bisa loh kalau teman-teman komunitas, benar nggak? Iyalah, libatkan teman-teman komunitas karena gini, ini yang bisa gue garanti ya. Ini bisa gue garanti. Teman-teman komunitas itu punya komunikasi yang lebih efisien. Yang lebih efisien gimana sih cara kita bisa ngerti permasalahan yang kalau kita hadapi kalau kita ngomongin HIV biar lebih gampang dipahamin. Siapa targetnya? Anak SD, SMP, SMA, bapak-bapak, manajer, staf produksi. Clear, bisa semua. Iya kan? Kok ini gue kayak ngiklan ya? Anyway, kalau menurut Mbak Arina, yang bisa dilakukan sama media. Beda lagi dong. Media apa yang bisa dilakukan sama media untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV dan populasi kunci? Ya, yang pasti ini ya, kayak jangan sebenarnya kita tahu media itu butuh satu caption yang cetar gitu biar orang ngelihatnya itu langsung tertarik gitu kan. Karena saya punya pengalaman, jadi ada caption di media online, judulnya tuh gini, Doli bubar, angka HIV di Surabaya meningkat. Nah itu kalau kita baca itu kan udah menarik banget gitu ya. Jadi seolah-olah gara-gara pekerja seks pada nggak didoli lagi, ini angka HIV meningkat. Padahal sebenarnya kan nggak. Kalau kita kaji-kaji lagi, angka HIV bisa nggak meningkat di Surabaya itu karena udah tertata nih, udah ada doli yang dijadikan tempat untuk mengintervensi teman-teman pekerja seks gitu. Nah gitu, itu dirusak, angka HIV jadi naik. Nah kadang-kadang orang nggak berpikir seperti itu, hanya mikirin caption yang akan senang dibaca oleh orang lain gitu. Nah sebenarnya itu sempat aku hubungi juga jurnalisnya. Jurnalisnya. Dan aku minta tolong, cuman bilang begini ke dia, saya yakin Bapak adalah jurnalis yang bijaksana, sehingga mungkin Bapak bisa mencari sesuatu yang yang bisa menarik perhatian orang, tapi tolong jangan menjatuhkan pekerja seks juga gitu. Nah tapi alhamdulillahnya dia perbaiki, judulnya tetap menarik tapi aku udah lupa apa, dan nggak kayak menjelekkan pekerja seks gitu. Nah jadi sebenarnya hal-hal seperti ini nih yang diperlukan dilakukan oleh media gitu. Jangan hanya melihat sesuatu dari sisi jeleknya si populasi kunci aja gitu. Mungkin itu udah aja dari aku. Thank you so much Mbak Arina. Tadi Mbak Arina ngambil contohnya bahwa media itu bertanggung jawab loh sama apa yang akan masyarakat pikirkan terhadap suatu fenomena. Media itu yang
punya kendali. Emberan kan? Makanya biasanya kalau satu narasi mau digaungkan, biasanya yang pertama kali diincar adalah media. Karena itulah yang masyarakat konsumsi. Dari media lah masyarakat tahu banyak hal. Dan dari media juga masyarakat percaya banyak hal. Gitu. Termasuk ya itu ya, bahwa yang mungkin belum banyak orang sadari itu adalah bagaimana justru tempat prostitusi yang ditata dan diatur oleh negara itu juga membantu pengendalian HIV. Gitu kan. Karena ya alurnya di situ. Yang masyarakat belum sadari adalah pembubaran lokalisasi itu nggak bikin prostitusi tiada, nggak bikin prostitusi metong, itu bikin prostitusi jadi tersembunyi, gitu ya. Karena apa? Karena selama kita masih hidup di dunia yang memposisikan tubuh perempuan sebagai objek, maka prostitusi pasti masih ada terus. Yakin gue, iya kan? Bener nggak Mbak Arina? Di Surabaya ketika Doli dibubarin, bukan berarti nggak ada lagi pelanggan kan? Bukan berarti nggak ada lagi kan yang cari-cari pekerja seks. Dan sebenarnya jadi makin miris sih sebenarnya cara mereka mencari pelanggan gitu-gitu ya. Mereka mencari nafkah dalam ketakutan gitu. Jadi posisi tawar mereka juga makin turun gitu kan, karena udah gencar-gencarnya mungkin razia, jadi mereka harus nggak bisa posisi tawar kondomnya mungkin jadi berkurang. Lalu untuk balik ngambil obat ARV yang sudah baik di dalam doli itu juga jadi makin ketakutan. Nah itu yang mungkin nggak terfikirkan oleh pihak-pihak yang membubarkan lokalisasi. Tapi ya itu kenyataan gitu. Itu yang terjadilah gitu ya, kalau kata Titi Puspa di Kupu-Kupu Malam. Gimana gitu ya. Kok referensi gue kayak nggak sesuai umur ya. Mohon maaf nih. Tapi memang itu benar banget, karena kayak yang kita tadi udah sama-sama sepakati bahwa negara dan banyak masyarakat itu kayaknya membenci beberapa hal yang dilakukan untuk bertahan hidup. Ngomongin bertahan hidup, menurut Mbak Tini gimana? Gak tahu sih korelasinya apa. Tapi menurut Mbak Tini gimana? Apa yang harus dilakukan sama media coba menurut Mbak Tini? Menarik ya, karena memang disadari atau tidak disadari oleh media, dia itu kan butuh tadi kalau kata Karina judul yang menjual ya, yang orang itu mau. Tapi sebenarnya kenapa sih harus pakai, misalnya ada kasus pornografi gitu ya, salah satu pelakunya HIV, itu diangkatnya tuh tentang HIV gitu, bahwa bukan tentang bahwa si perempuan korban juga gitu, bahwa dia ini jadi fokusnya pada HIV-nya, jadi naik kan beritanya gitu. Kenapa tidak pernah mengangkat suatu cerita tentang HIV atau populasi kunci itu tentang success story-nya? Belum ada ya media kayaknya. Banyak loh teman-teman. Ya hanya lagi-lagi kalau AIDS, hari AIDS. Iya. Jadi banyak kisah-kisah sukses story teman-teman, dan dengan inform concern mereka mau menceritakan ya bahwa mereka adalah HIV positif, bisa bertahan hidup ya, kalau bisa survive lah ya untuk menjalani hidup. Itu jauh lebih menarik loh. Maksudnya lebih bahwa menunjukkan kepada masyarakat, ini loh orang HIV, ini loh populasi kunci gitu ya. Kan kalau misalnya tadi ya dia pekerja seks, notabene adalah populasi kunci, dia pengguna nafsa, dia perempuan, dan dia HIV positif, itu kelar loh hidupnya. Tapi pernah tidak ya bahwa memikirkan, media tuh bisa memikirkan bahwa dari satu orang itu banyak cerita yang bisa sebenarnya menginspirasi masyarakat gitu. Tidak mengambil sisi jeleknya, tidak menjatuhkan dia sebagai populasi kunci, tidak menjatuhkan dia sebagai orang yang dengan HIV tertular entah aib atau apapun, tapi diangkat ceritanya bahwa dia mampu bertahan hidup sampai sekarang. Itu keren banget gitu. Daripada tadi ya membuka status seseorang tuh ada hukumnya kan. Kalau ini kan artinya dia bercerita ya, dan sudah inform consent. Jadi harapannya sih sebenarnya kepada media tuh jangan hanya biar booming gitu. Itu tuh akan dampaknya sama teman-teman HIV ataupun teman-teman populasi kunci itu panjang kalau media yang memberitakan. Karena masyarakat kita berpikir yang media beritakan tuh valid. Itu sih sebenarnya. Jadi harapannya carilah, jangan hanya
yang jeleknya, tapi juga sukses story dari orang-orang yang hidup dengan HIV maupun populasi kunci. Oke, thank you. Tadi setuju banget sama apa yang tadi Mbak Tini omongin, terutama gini. Dalam upaya-upaya kampanye pasti yang salah satu narasi yang dibawa sama teman-teman komunitas itu adalah bahwa bukan karena kita populasi kunci atau orang dengan HIV, maka semua kelompok kita itu akan perilakunya 100% acceptable atau benar gitu kan. Tapi ketika misalnya contoh ada masalah yang terjadi ya, terus salah satu orang yang terlibat itu adalah bagian dari populasi kunci, dan yang media pilih untuk diangkat itu adalah atribut itu, maka media tahu apa yang mereka lakukan dengan tindakan itu. Maka media tahu bahwa ketika yang di highlight adalah identitas gendernya, status HIV-nya, pekerjaannya, kebutuhan zatnya gitu. Media itu tahu apa yang mereka pengen capai. Media itu udah tahu kok, kalian itu nih teman-teman media, gue yakin kalian udah pada tahu. Ketika kalian memilih untuk memberitakan kasus, terus kalian naikin identitas gendernya, orientasi seksualnya, kalian udah tahu apa yang kalian mau lakuin, dan itu nista. Anyway, kalau menurut teman-teman yang bisa dilakukan sama sektor pendidikan itu apa? Menurut Mami Ines? Memasukkan ini ke dalam kurikulum sih sebenarnya, pendidikan HIV, kesehatan, keragaman gender. Tapi aku sebenarnya gatel yang tadi media juga. Kayak sebenarnya kan boleh nggak ya sedikit ya. Jadi kan sebenarnya terkait sama stigma diskriminasi terhadap si HIV-nya sendiri itu juga kan sebenarnya peran media juga di zaman sebelumnya ya, previous age. Ya Allah, yang inget aja ya. Di mana Black Campaign ya, yang HIV itu divisualisasikan sebagai sesuatu yang buruk, dan itu peran media. Nah, aku sih pikirnya sekarang apa yang bisa dilakukan, memilih framing angle pemberitaan yang lebih positif lah gitu terhadap ya mungkin disampaikan sama teman-teman, itu menurutku yang terpenting. Nah tadi yang pendidikan ya, memasukkan ini kurikulum yang memang ya terkait sama normalisasi HIV itu juga sendiri, paling tidak supaya sedikit demi sedikit terhapus lah ya stigma terhadap HIV-nya itu sendiri. Itu sih yang terpenting menurutku. Kalau memang mau dikaitin sama populasi kunci ya masukin juga SOGSC gitu ya. Pendidikan keragaman gender dan seksualitas itu bukan sesuatu yang memang tidak terlihat gitu, itu ada dan nampak. Intinya seperti itu. Oke, thank you so much Mami Ines. Tadi Mami Ines ngomongin masalah yang bisa dilakukan satu pendidikan adalah yang ngomongin ini di sekolah dan dilakukan secara sistematis dengan dimasukkan ke kurikulum gitu ya. Karena disadari atau tidak, tapi ada topik-topik yang kayaknya dihindari banget di sekolah gitu kan. Dan itu topik-topik yang sebenarnya menyangkut hidupnya orang hidupnya satu manusia aja penting gitu ya, apalagi ini kita ngomongin masalah banyak sekali kelompok yang di dalamnya gitu kan, yang padahal ya balik lagi, siapa sih yang bisa ngelakuin, siapa sih yang bisa masukin ini ke kurikulum kalau bukan negara gitu kan. Kalau menurut Mas Cecep, apa yang bisa dilakukan sama sektor pendidikan? Oke, yang bisa dilakukan oleh sektor pendidikan itu banyak sebetulnya. Salah satunya benar kata Ines, bisa melalui kurikulum atau mungkin ekstrakurikuler. Berikutnya bisa melalui menjamin hak anak-anak untuk tidak mengalami stigma dan diskriminasi. Karena kalau anak-anak seusia misalkan PAUD atau SD sudah mengalami hal bullying, itu akan berdampak secara psikologis dan dampaknya akan bisa traumatis ke depannya. Ya, kalau saya sih berharap sektor pendidikan mulai memikirkan hal tersebut, karena banyak anak-anak kita yang mulai dewasa, yang mulai memasuki usia sekolah, dan kita juga harus mulai melakukan advokasi kepada baik Kementerian Kesehatan maupun ke Dindik yang ada di daerah agar hal ini menjadi perhatian mereka juga. Saya ingin bicara juga terkait sektor swasta.
swasta sebenarnya memiliki peran penting untuk menggantikan peran donor. Karena dari 100 orang terkaya sedunia itu ada 5 atau 6 orang Indonesia. Itu kalau bisa negara bisa merangkul mereka dan memberikan uangnya berapa persen, bisa kita nggak butuh donor sebetulnya. Iya. Sayangnya pemerintah belum mengoptimalkan peran swasta untuk penanggulangan HIV ini. Jadi kemarin saya baru berpikir tentang bagaimana pemerintah, swasta dan juga komunitas bersatu untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama. Misalkan ya untuk mengurangi stigma dan diskriminasi, komunitas yang terdepan sesuai dengan tema Hari AIDS tahun ini, biarkan komunitas yang memimpin, pemerintah membuat regulasi dan swasta yang mendanai. Itu akan sangat bagus kalau itu bisa terrealisasi. Ini dari saya. Terima kasih. Thank you so much Mas Cecep. Ya kalau dalam dunia ideal yang tadi digambarkan oleh Mas Cecep tuh kayak indah banget hidup ini ya. Komunitas memimpin respon, negara bikin regulasi melibatkan komunitas, swasta membiayai. Bangun gue dari tidur. Tapi semoga nggak jadi mimpi indah lagi lah ya. Tapi tadi setuju banget apa yang Mas Cecep omongin tentang apa sih yang bisa dilakukan satu pendidikan adalah sekolah dan dinas atau lembaga-lembaga terkait itu harus bisa mengintervensi bullying yang dilakukan atas dasar perbedaan identitas ataupun perbedaan orientasi gitu ya. Karena dan ekspresi bener banget. Thank you udah ngelengkapin Lil. Karena sekolah menurut gue gini ya. Gue tuh lulus SMA 5 tahun yang lalu. Jadi kayaknya gue yang paling baru sekolah di sini kayak. Lu 3 tahun yang lalu sekolah S3 ya. Jadi menurut gue tuh kalau sekolah, mungkin sekolah negeri ya, karena gue sekolahnya sekolah negeri, jadi gue nggak tahu konteks sekolah swasta. Tapi kalau sekolah negeri bisa ngerazia lipstick, bisa ngerazia sabun cuci muka yang dibawa biar siswanya cuci muka. Kalau sekolah bisa ngerazia jaket yang dipakai ke dalam sekolah bisa ngerazia novel karena dianggap nggak sesuai sama apa yang dipelajari di kelas. Sekolah bisa ngegunting baju, celana, rambut, gitu ya. Sekolah bahkan bisa meriksa siswa perempuan Muslim ini orang beneran mens atau enggak, makanya nggak sholat. Berarti sekolah juga bisa intervensi bullying yang terjadi sama anak-anak karena ekspresinya berbeda. Berarti sekolah punya kuasa itu. Ini saatnya sekolah melaksanakan itu. Karena kalian punya kuasanya, ini saatnya kalian melakukan. Anyway, jangan sekolah jadi pelaku, jadi enabler, jadi pelindung. Apalagi memanjangkan kayak kasus kemarin kan yang terjadi di salah satu sekolah swasta di, gue lupa di mana. Di situ lah makanya. Somewhere di Indonesia. Mungkin kalau kita bisa tampilkan atlas, gue bisa tunjuk di mana itu. Anyway, ini pertanyaan terakhir untuk teman-teman. Jadi gue akan rata ke teman-teman semua. Ini sekaligus closing statement. Menurut teman-teman kerjasama seperti apa yang bisa dilakukan dan sama pihak yang mana gitu kan? Tadi kita udah ngomongin dari pemerintah, sektor swasta, media, pendidikan. Menurut teman-teman kerjasama apa yang bisa dilakukan dan sama siapa untuk kita bisa bareng-bareng gitu ya mengurangi stigma dan diskriminasi, baik melakukan intervensi yang baru atau mengoptimalkan yang sudah ada. Mungkin kita mulai dari Mbak Arina dulu. Iya, mana ada sulit. Peres ya pengalaman udah 25 tahun kan. Baru itu baru. Sebenarnya ini udah kita jalani sih sebenarnya, seperti community led monitoring gitu-gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan itu sebenarnya memang kita benar-benar menggali nih, benar-benar menemukan apa sih sebenarnya kebutuhan yang sesuai nih dengan sesuai dengan kebutuhan dari populasi kunci. Nah, misalnya pekerja seks nih ya, kayaknya orang tuh kayak kepo-kepo sok-sok tahu banget gitu.
ini pekerja seks kayaknya butuh menjahit aja deh, suruh menjahit. Kasih 5 juta aja dia untuk usaha gitu. Nah, tanpa memikirkan itu jadi passionnya dia nggak, itu cukup nggak untuk memenuhi kebutuhan dia gitu. Jadi bikin program itu ya yang sesuai lah gitu, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh komunitas gitu. Lalu mungkin kalau dengan pihak-pihak lain ya untuk hasil dari kebutuhan ini mungkin bisa jadi kerjasama ya, misal dengan pihak swasta gitu ya. Selain mungkin pihak swasta bisa jadi pelanggan pekerja seks mungkin. Oh enggak, bercanda. Bisa Ya. kali ya. Seatur. Ya itu bercanda ya. Ya bisa saling mendukung ini kan, kebutuhan dari teman-teman pekerja seks sendiri gitu. Lalu mungkin karena saya pekerja seks, saya akan bicara konteks pekerja seks ya. Walaupun ini teman-teman ini juga mungkin berlaku untuk teman-teman populasi kunci lainnya. Lalu dibutuhkan juga kerjasama untuk dari pemerintah untuk adanya regulasi yang melindungi teman-teman populasi kunci dari kekerasan, karena tahu sendiri ya kita ini rentan terhadap terutama teman-teman pekerja seks yang rentan terhadap kekerasan, mau dari pelanggan, dari siapa, lebih rentan lah gitu. Nah, jadi butuh dukungan regulasi supaya kita ini bisa merasa aman gitu. Aku diliatin Mami Ines jadi GR loh. Jadi pengen pulang. Udah Oke, thank you. Next, Mas Cecep. Oke, kalau dari aku betul yang dibilang oleh Arina. Tapi kalau bisa jangan hanya karena program, kita bisa bekerja secara bersama-sama. Kalau bisa kita memang bersatu untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak kita. Karena hak kesehatan dan juga hak lainnya memang harus kita perjuangkan, karena negara nggak akan memberikan secara cuma-cuma, nggak akan, mustahil negara akan memberikan secara cuma-cuma. Itu harus diperjuangkan, dan terkadang perjuangannya juga panjang dan sulit, tapi itu ya memang tantangannya di situ. Dan selain itu juga terkait dengan apa yang dibilang Arina juga terkait soal kekerasan, sepertinya populasi yang benar-benar mengalami kriminalisasi ialah ya kami pengguna nafsa. Apa yang tidak kami alami? Ditembak mati ada, didor kakinya ada, dipukulin ada, dibonyokin ada, lengkap. Dan bahkan pada saat sakit di dalam sel yang tidak mendapatkan perawatan juga ada, yang tetap masuk sel T atau sel tikus juga ada. Dan minimnya layanan kesehatan di dalam lapas juga harus menjadi perhatian kita juga, karena dengan penuhnya lapas pada saat ini akan membuat layanan kesehatan di dalam lapas itu semakin mengecil anggarannya dan semakin menyedihkan kondisi teman-teman di dalam. Oke, thank you Mas Cecep. Next, Kakak Ines. Oke, aku sebenarnya terkait sama yang tadi apa yang disampaikan sama Arina, ya oke, itu pilihan ya. Tapi kalau menurutku sebenarnya dengan kita menerima bantuan untuk keterampilan dengan alasan untuk berhenti jadi pekerja seks, itu kan juga kemudian ada pilihan yang dipaksakan. Kenapa tidak kita menuntut justru meregulasi si pekerja seks itu sebagai pekerjaan, itu menurutku ya. Tapi kalau dalam konteks yang pertanyaan terakhir dan sekaligus closing statement, yang tadi disampaikan sama Mas Cecep dan membuatmu bangun dari mimpi, itu kan sebenarnya sudah ide kolaboratif work yang seperti itu ya. Ada pemerintah, ada swasta, ada ya komunitas. Jangan lupa menggait akademisi ya, akademisi dan media. Kita kolaboratif work yang seperti itu, jadi sudah tahu peran dan fungsinya masing-masing gitu ya. Dalam konteks ini mungkin
swasta jadi penyandang dana, pemerintah pembuat regulasi, kita bisa melaksanakan regulasi yang seperti apa yang aman untuk yang maksudnya yang berperspektif populasi kunci dan masyarakat, bisa minta tanya bantuan sama teman-teman akademisi. Itu enggak sih? Itu ya kalau menurut gue ya, kalau memang itu bisa di create gitu ya. Collaborative work yang seperti itu akan lebih baik menurutku. Terima kasih. Terima kasih banyak Kakak Ines. Next, Kakak Olil. Oke. Ya, sebenarnya bohong kalau kita bilang bahwa sektor-sektor atau tadi pemerintah, sektor swasta, media, pendidikan, masyarakat itu tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sebenarnya mereka tahu, cuman permasalahannya adalah mau atau tidak mereka ikut terlibat langsung di dalam penanggulangan HIV ini. Itu kata kuncinya mau atau tidak. Kalau mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, aku pikir tahu, tapi mereka mau atau tidak melakukan itu, I don't know. Mungkin hanya Tuhan yang akan bisa menjawab semua ini ya, Mami. Oh iya benar. Gitu. Kalau dari aku itu. Oke, thank you Kakak Olil. Last but not least, Mbak Tini. Oke. Kalau yang tadi ya sudah disampaikan Mami Ines, tapi yang sebenarnya bisa lebih mudah dilakukan seperti tadi ya yang sebutkan temanya Mas Cecep ya, bahwa ya kita bergerak bersama-sama gitu ya. Ya tidak ada salahnya juga kalau komunitas memimpin, karena komunitas kenapa bisa memimpin, dia yang tahu lapangannya, mereka yang tahu, yang paham apa yang dialaminya, apa kebutuhannya gitu. Jadi jangan dianggap mungkin nanti komunitas yang memimpin adalah komunitas yang mengatur, tentu tidak. Tapi paling tidak perspektif kita, pandangan kita, pengalaman hidup kita sebagai orang yang hidup dengan HIV dan populasi kunci itu bisa menjadi landasan sebuah program atau regulasi atau apa yang harus dilakukan, apa kebutuhan kita gitu. Walaupun jauh panggang dari api ya, Kakak Agatha, tapi bermimpi kan boleh. Nah, kalau misalnya tadi sudah sebenarnya membayangkannya seperti COVID tuh semuanya gerak dan selesai gitu dengan vaksin. Kalau di HIV, di penanggulangan HIV bisa seperti COVID, semua sektor loh, bahkan tidak hanya yang tadi disebutkan ya, media, pemerintah, swasta, semua, bahkan donor asing langsung, semua kelar gitu. Kenapa tidak berlaku itu untuk HIV? Entah siapa yang bisa menjawab sih Kakak Aida, tapi itu. Setuju. Mungkin sedikit ini ya, kita kan selama ini berpikir bahwa atau ada slogan ya, jauhi virusnya, dekati orangnya. Ingat, virusnya ada di dalam tubuh orangnya loh. Gitu. Jadi itu juga sepertinya harus ditinjau kembali nih, bahwa pahami pencegahannya, dukung orangnya, karena orang tuh menstigma karena nggak tahu tentang penularannya. Bahkan masih banyak hoax-hoax yang bilang tusuk gigi menularkan, buah impor menularkan gitu ya. Jadi lucu gitu ya. Itu sama halnya dengan hoax yang berenang bersama hamil gitu. Itu sih. Kakak Agatha, terima kasih. Thank you so sedikit much. Tadi dimention pencegahan. Karena kemarin kita melakukan ini juga, ternyata menurut gue ironis ya, pada saat lu menyediakan akses dukungan, perawatan dan pencegahan, tapi ternyata materi pencegahannya nggak ada. Ini kondom materi pencegahan yang terbukti paling efektif itu agak susah diakses sama teman-teman komunitas di berbagai layanan kesehatan. Itu jadi isu prioritas yang kemarin muncul ya pada saat kita melakukan CLM. Ya, tolong diperhatikan. Jadi masih ada segmentasi project ya, dalam konteks ini adalah teman-teman nggak ada kondom untuk program HIV. Kalaupun ada, itu programnya BKKBN. Itu kenceng banget. Jadi untuk keluarga berencana, dan untuk mendapatkan akses kondom BKKBN itu syaratnya lu harus berkeluarga. Pekerja seks apa kabar gitu ya, teman-teman transpuan apa kabar gitu ya. Itu sih yang menurut gue perlu juga disampaikan. Ini momen yang tepat menurut gue ya. Oke. Thank you so much teman-teman. Mungkin aku minta tepuk tangan secara virtual untuk kita semua ya. Thank you so much teman-teman. Ya ampun, ala-ala ya. Oke deh, sebelum kita tutup,
Sebelum kita tutup ada satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan dari Kak Helena Widyastuti. Jadi ini siapa aja yang mau jawab ya. Ini gue lempar pelet ikan ibaratnya gitu ya. Siapa yang dapat? Dalam situasi emergensi bencana, bagaimana dapat membantu teman-teman HIV/AIDS untuk memenuhi kebutuhannya? Misalnya obat-obatan. Mengingat tidak mudah untuk teman-teman yang hidup dengan HIV untuk membuka diri akan kebutuhan spesifik mereka yang mungkin terputus dengan sumber perawatan hariannya. Sementara pekerja kemanusiaan yang ada di sana juga tidak dapat mengenali teman-teman yang hidup dengan HIV secara cepat. Boleh, Mbak Tini, silahkan. Sebenarnya untuk penanggulangan bencana itu sudah punya mekanisme khusus ya, maksudnya untuk menanggulangi. Yang pasti diperhatikan adalah ARV. Nah, teman-teman yang ada di nasional tuh biasanya langsung berkoordinasi dengan teman-teman yang di daerah. Walaupun kadang-kadang kalau misalnya gempa itu kan setelah berapa jam ya baru bisa dihubungi gitu. Tapi yang terakhir waktu gempa Palu itu benar-benar teman-teman yang di nasional maupun yang di sana tuh koordinasinya cepat ya. Ada yang di sana menyelamatkan ARV yang masih ada di lantai 2 dengan masih banyak getaran-getaran gitu. Tapi itu terus berkomunikasi dengan teman-teman nasional dan itu tidak ada kekosongan, cuman agak tersedat saja. Jadi itu juga bisa dilakukan. Nah, kalau tadi terkait menutup diri, ya itulah salah satu tantangan besarnya. Karena kalau sudah tercatat di Dinas Kesehatan, sudah tercatat di layanan kesehatan, jika ada bencana pastinya dihitung berdasarkan orang yang ada gitu. Ya untuk teman-teman yang masih tertutup, ini juga kita tidak bisa memaksakan diri, lebih memaksakan seperti apa ya gitu. Tapi betul, tapi saya rasa setertutup-tertutupnya gitu teman-teman yang sudah memberikan sudah mengakses ARV itu pastinya akan tercatat dengan baik di Dinas Kesehatan. Jadi itu sudah ada regulasinya, sudah ada berkoordinasinya kalau untuk itu tidak sampai kosong tapi agak tersendat saja. Oke, thank you. Berarti memang kekuatannya ada di koordinasi. Nah, inilah kemudian kenapa teman-teman dalam respon HIV untuk kebutuhan apapun ya kita ngomongin ya, dari mulai penyediaan informasi, pencegahan sampai pengobatan, itulah kenapa peran komunitas itu sangat dibutuhkan, bahkan sangat vital gitu loh. Karena ya at the end of the day ujung-ujungnya yang ketemu di lapangan pasti sama komunitas. Dan siapa sih yang tahu kebutuhan komunitas kalau bukan komunitas sendiri, bener nggak? Betul gitu loh. Jadi ya memang kenapa memang selama ini komunitas itu selalu teriak-teriak gitu ya. Mungkin ibaratnya kalau dari sudut pandang gue pribadi, dari gue masih baru lahir kali ya, gitu ya. Itu kan program HIV udah ada ya di Indonesia ya. Udah ada. Pas gue baru lahir program HIV udah ada loh di Indonesia loh. Nah itu komunitas selalu teriak-teriak. Ini sampai gue udah segede gini nih, sampai udah jadi moderator di sini, gitu ya. Ini masih menjadi isu yang perlu disuarakan bahwa let communities lead. Kalau kata tema World AIDS Day tahun ini loh, bukan bergerak bersama komunitas artinya. Let the communities lead itu artinya buka kamera dong tolong. Ya, thank you. Tema World AIDS Day 2023 adalah let communities lead. Terjemahan bahasa Indonesianya, biarkan komunitas memimpin. Nah, biarkan komunitas yang memimpin, bukan bergerak bersama komunitas. Bergerak bersama itu artinya begini. Ya, ini komunitas, ini yang bukan komunitas. Kalau biarkan komunitas memimpin, berarti biarin aja komunitas yang memimpin. Loh, kita tahu apa kebutuhannya, kita tahu apa yang harus dilakuin, dan kita tahu masalahnya apa. Dan apa selama ini gini, ketika masalahnya terjadi dan belum direspon, komunitas itu kan bertahan. Iya enggak? Pas tadi kata Mama Ines, kata Allahu Akbar. Tadi kata Dede Ines, kondom nggak ada. Komunitas selalu yang tahu gimana caranya bertahan, gitu ya, melakukan aktivitasnya masing-masing, gitu ya. Dengan kondom yang nggak ada, itu komunitas yang tahu gimana caranya. Jadi tolong let communities lead, biarin komunitas yang memimpin, gitu loh. Nggak apa-apa loh, gue jamin, nggak apa-apa loh komunitas yang memimpin, nggak apa-apa, bener, serius. Ya, mengatur itu subjektif ya Mbak Tini, benar gak sih? Ntar ada yang bilang mengatur dalam artian pengaturan, ada yang bilang mengatur dalam konteks ngatur lu mah gitu kan. Yang mana nih konteksnya nih ketika komunitas mengatur respon untuk komunitasnya sendiri. Anyway, thank you so much teman-teman sudah tune in ngobrol-ngobrol sama komunitas selama kurang lebih berapa jam ya? 7 jam. Kita udah ngobrolin banyak banget hal gitu ya. Tapi kalau teman-teman masih mau dengerin suara dari komunitas, teman-teman bisa stay tune sama
rangkaian dari AIDS Week-nya PPH Atmajaya selama 5 hari ke depan sampai hari Jumat. Dan juga teman-teman bisa follow sosial medianya teman-teman komunitas. Di sini kami ada dari Inti Muda, ada dari IP, GWL INA, JTID, PKNI, dan juga Jaringan Indonesia Positif. Teman-teman bisa dengerin suara dari komunitas setiap hari lewat sosial media kami gitu ya. Dan konten-konten yang ada di YouTube, di TikTok, di Instagram. Betul. Semuanya ada. Tapi sampai jam segini tuh jam berapa ya? Sekarang jam 3:15 itu dia suara dari komunitas. Aku kembalikan ke MC. Thank you so much.